Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya Dita Nora yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk sepenuhnya beralih ke layanan berbasis digital pada tahun 2025. Transformasi ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, dan menjadi pelopor keterbukaan informasi di Indonesia. Dalam refleksi akhir tahun Kemenkum, Supratman ingin memperkuat kolaborasi antar kementerian, membangun budaya hukum yang positif, dan memperbaiki sistem hukum yang lebih inklusif. Supratman menekankan pentingnya menciptakan keadilan hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia menyebut tahun 2025 sebagai momentum perbaikan dan inovasi di bidang hukum nasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unit pelayanan publik yang berprestasi. Penghargaan tersebut mencakup indeks reformasi hukum, pelayanan publik ramah kelompok rentan, hingga capaian kinerja kantor wilayah. Turut hadir Kepala BPHN Min Usihen bersama jajaran pimpinan tinggi Kemenkum. Dalam refleksi akhir tahun, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan perlunya undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ia menyebut Presiden Prabowo telah merekomendasikan pemberian amnesti secara selektif setiap tahun untuk kasus tertentu, sehingga dibutuhkan landasan hukum yang kuat. Supratman juga mendorong percepatan penyusunan Undang-Undang Pemilu dan Pemilu Kada yang telah disepakati untuk diinisiasi DPR serta Undang-Undang Partai Politik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia menekankan pentingnya harmonisasi peraturan guna mengatasi konflik norma hukum, tumpang tindih aturan, dan overregulasi di berbagai sektor. Supratman berharap langkah ini dapat memperkuat sistem hukum nasional yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar rapat membahas revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Saifur Rahim, menegaskan revisi ini bertujuan memperkuat akses informasi hukum yang cepat dan transparan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Rapat menghadirkan narasumber seperti akademisi Universitas Indonesia Edmond Makarim, jurnalis Kompas Susana Rita Kumalasanti, dan CEO Imajinasi.com Ruli Nasrullah yang membahas berbagai aspek peningkatan JDIHN termasuk peran teknologi dan media sosial. Melalui rapat ini, BPHN berharap dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk revisi Perpres, termasuk pengembangan sistem dan standar pengelolaan dokumen hukum. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang transparan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang akuntabel. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis hukum dengan tema Cost-Benefit Analysis dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di Surabaya, Kamis 19 Desember 2024. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Arfan Faiz Muhlisi, menekankan pentingnya metode CBA untuk memperkuat analisis regulasi dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Menurut Arfan, CBA membantu pemangku kebijakan dalam memutuskan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memastikan manfaat sosial dari regulasi lebih besar daripada biayanya. Pendekatan ini juga relevan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan di tengah perubahan kebutuhan masyarakat. Hadir sebagai narasumber dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Eka Westri Widiati menjelaskan bahwa CBA memberikan dasar rasional berbasis bukti bagi pengambilan keputusan kebijakan.
Kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh analis hukum dari seluruh Indonesia ini diharapkan meningkatkan profesionalitas mereka dalam mendorong regulasi yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar rapat persiapan pembentukan pos pelayanan hukum desa secara nasional di Aula Mujono, Jakarta, Kamis 19 Desember 2024. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo menyatakan bahwa program ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat desa melalui layanan informasi hukum, konsultasi, mediasi, hingga rujukan ke organisasi bantuan hukum atau advokat pro bono. Program ini akan melibatkan para legal desa yang dilatih sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selain itu, BPHN juga bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT melalui sinergi program Bahu Desa. Kepala Bagian Advokasi Hukum Kemendes PDTT, Guntur Aditama, menyambut baik rencana ini yang dianggap sejalan dengan upaya advokasi hukum non-litigasi untuk masyarakat desa miskin. Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Masa Nurpian, menyampaikan program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Gibran. Target tahun 2025 adalah pembentukan Posyankumdes di 50% desa di Indonesia, didukung pelatihan intensif bagi penyuluh hukum dan pemberi bantuan hukum di seluruh kantor wilayah Kemenkum. Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum Republik Indonesia, Yadi Hendriana, didampingi Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama Kementerian Hukum Republik Indonesia, Ronald S. Lumbun, melakukan kunjungan perdana ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam lawatannya, Yadi mengapresiasi potensi BPHN yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung literasi hukum dan pembinaan hukum di masyarakat. Selain itu, Yadi juga meninjau fasilitas studio BPHN TV, termasuk peralatan podcast yang mendukung publikasi informasi hukum kepada publik. Dalam kesempatan tersebut, Yadi mengungkapkan bahwa BPHN bisa menjadi referensi utama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang produk-produk hukum. Ia juga mengapresiasi media, sistem informasi, dan fasilitas kehumasan yang dimiliki BPHN yang dinilai sangat mendukung publikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi hukum. Yadi juga berdiskusi dengan pimpinan BPHN mengenai pengembangan kebijakan kehumasan dan fasilitas law center. Ia memberikan beberapa masukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas manfaat yang dapat diberikan oleh BPHN kepada masyarakat. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Dita Nora, mewakili kru yang bertugas mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh sahabat BPHN. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.